Halo semua, perkenalkan nama saya Dia Pitaloka dan rekan saya Hoil Nisa Eka Pratiwi, Lukman Maulana, Rifki Wida Sarandi, Sylvia Rahmawati, Sony, Vina, dan yang terakhir ada Vini Listiani. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang organizing issue atau masalah organisasi. Organizing issue atau masalah organisasi adalah masalah yang menjangkau sejumlah departemen dan unit dalam suatu organisasi dan mempengaruhi seluruh organisasi. Selanjutnya ada tantangan untuk organisasi, diantaranya ada budaya organisasi. Masalah budaya organisasi yang umum dapat mencakup ambiguitas, komunikasi yang buruk, dan inkonsistensi. Ini dapat berkontribusi pada pengalaman tempat kerja yang bermusuhan dan tidak menyenangkan, yang dapat membuat pekerja kurang loyal dan dapat berkontribusi pada masalah seperti pelecehan, intimidasi, dan pergantian yang. Selain permasalahan budaya dalam organisasi, di sana juga terdapat masalah yaitu tidak adanya arahan. Salah satu masalah organisasi yang paling umum dan muncul dari dua penyebab utama yaitu pemimpin atau pimpinan hampir tidak memetakan atau mendiskusikan arahan atau strategi yang jelas untuk masa depan yang akan datang, atau mereka tidak dapat mengkomunikasikan pesan logis mengenai strategi tersebut kepada semua anggota organisasi. Ada 5 organization problem. Yang pertama, bentuk hukum organisasi. Badan yang menurut hukum berkuasa atau berwenang menjadi pendukung hak setiap anggota. Yang kedua, ada desain dan struktur organisasi. Struktur organisasi adalah skeleton, kerangka dasar, dan bentuk organisasi yang biasanya dihadirkan dalam bangunan organisasi. Desain organisasi merupakan berbagai elemen yang membentuk struktur. Yang ketiga, ada manajemen sumber daya manusia atau pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia itu sendiri. Yang keempat, ada merangsang dan membuat perubahan. Yang kelima, ada pentingnya inovasi berkelanjutan. Selanjutnya, ada bentuk hukum organisasi. Atau ketika kita memasukkan variasi dan alternatif organisasi dasar ini, akan mendapatkan 6 kemungkinan pilihan, masing-masing dengan konsekuensi pajak, masalah kewajiban, dan pro kontra itu sendiri. 6 pilihan ini adalah kepemilikan tunggal, kemitraan umum, kemitraan tanggung jawab terbatas, atau LLP, korporasi C, korporasi S, dan perseroan terbatas atau LLC. Bentuk hukum organisasi yang pertama ada kepemilikan tunggal. Persyaratan hukum untuk mendirikan perusahaan perseroan terdiri dari memperoleh izin dan izin usaha lokal yang diperlukan. Namun kelemahan terbesarnya adalah tanggung jawab pribadi yang tidak terbatas untuk setiap dan semua hutang bisnis. Contoh dari kepemilikan tunggal yaitu firma, persekutuan komanditer, perusahaan terbatas, dan koperasi. Yang kedua ada kemitraan umum. Bentuk dasar dari kemitraan, mitra berbagi keuntungan secara merata. Begitu juga kewajiban keuangan dan hukum dibagi merata antara mereka, di mana mereka memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Contoh dari kemitraan umum yaitu persekutuan terbatas dan kemitraan perseroan terbatas atau LLC. Selanjutnya ada korporasi C. Korporasi AC atau C adalah struktur hukum untuk korporasi di mana pemilik atau pemegang saham dikenakan pajak secara terpisah dari entitas. Pengenaan pajak atas keuntungan dari bisnis ada di tingkat perusahaan dan pribadi menciptakan situasi perpajakan berganda. Selanjutnya ada korporasi S. Korporasi S adalah jenis korporasi khusus yang memiliki karakteristik reguler korporasi tetapi unik karena pemilik dikenakan pajak sebagai persekutuan selama kriteria tertentu terpenuhi. Namun bentuk organisasi hukum ini harus memenuhi kriteria yang ketat. Baik, di sini ada kemitraan tanggung jawab. Kemitraan tanggung jawab atas terbatas adalah kemitraan organisasi hukum yang dibentuk oleh mitra umum dan mitra terbatas. Merekalah yang memiliki kewajiban tidak terbatas. Mitra ini biasanya adalah investor pasif, meskipun mereka dapat memberikan saran manajemen kepada mitra umum. Nah, ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah bentuk
organisasi bisnis yang relatif baru yang merupakan campuran antara kemitraan dan korporasi. Ada LLC, menawarkan perlindungan kewajiban korporasi, manfaat pajak dari kemitraan, dan batasan yang lebih sedikit daripada korporasi S. Selanjutnya, ringkasan bentuk hukum organisasi. Keputusan pengorganisasian mengenai bentuk badan hukum organisasi merupakan hal yang penting karena dapat menimbulkan konsekuensi perpajakan dan kewajiban yang signifikan. Seorang pengusaha perlu memikirkan dengan hati-hati tentang apa yang penting, terutama di bidang fleksibilitas, pajak, dan jumlah tanggung jawab pribadi dalam memilih bentuk organisasi terbaik. Selanjutnya mengenai desain dan struktur organisasi. Pilihan struktur organisasi yang sesuai juga merupakan keputusan penting saat mengatur usaha kewirausahaan. Keputusan desain organisasi dalam usaha kewirausahaan berkisar pada 6 elemen kunci dari kunci struktur organisasi, yaitu spesialisasi kerja, departemen, rantai komando, rentang kendali, jumlah sentralisasi, desentralisasi, dan jumlah formalisasi. Keputusan tentang 6 elemen ini akan menentukan apakah seorang pengusaha merancang struktur organisasi yang lebih mekanis atau organik. Kapan masing-masing lebih disukai? Sebuah struktur mekanistik akan lebih disukai ketika efisiensi biaya sangat penting untuk keunggulan kompetitif usaha, ketika kontrol yang lebih besar atas kegiatan kerja karyawan penting, jika usaha menghasilkan produk standar secara rutin, dan ketika lingkungan eksternal relatif stabil. Selanjutnya, struktur organik akan paling sesuai bila inovasi sangat penting untuk keunggulan kompetitif organisasi. Apa itu retensi karyawan? Retensi karyawan merupakan upaya perusahaan untuk mempertahankan karyawan potensial yang dimiliki perusahaan untuk tetap loyal terhadap perusahaan. Retensi karyawan mengacu pada kebijakan perusahaan untuk mencegah karyawan keluar dari perusahaan. Dan mengapa retensi karyawan merupakan hal penting bagi perusahaan? Karena perusahaan akan mendapatkan orang-orang yang kompeten dan berkualifikasi ke dalam usahanya untuk mengelola sumber daya manusia secara efektif. Jadi seorang pengusaha juga ingin mempertahankan orang-orang yang telah dia pekerjakan dan latih. Materi selanjutnya yaitu perekrutan karyawan. Merekrut karyawan baru adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi wirausahawan. Faktanya, kemampuan perusahaan untuk berhasil merekrut karyawan yang sesuai dan konsisten dinilai sebagai salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi kesuksesan organisasi. Pengusaha mencari orang-orang berpotensi tinggi dan dapat melakukan banyak peran selama tahap pertumbuhan usaha. Mereka mencari orang-orang yang sangat mampu dan memiliki motivasi diri, fleksibel, memiliki banyak keahlian, dan yang dapat memajukan perusahaan. Dan materi yang terakhir yaitu memulai perubahan. Seperti yang kita tahu, konteks yang dihadapi oleh pengusaha adalah perubahan yang dinamis. Itulah mengapa sangat penting bagi seorang wirausahawan untuk mengenali peran yang ia mainkan dalam menerapkan perubahan. Pada akhirnya, wirausahawan harus memandu proses perubahan tersebut. Dalam hal ini, wirausahawan menjawab pertanyaan, memberikan saran, mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan, dan melakukan apa yang diperlukan untuk menerapkan perubahan. Sekian penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.